Awal Desember 2014, di pantai desa Jatisari, sesosok mayat wanita terempas. Desas-desus kabar Rajapati tersebar luas, bikin hati orang-orang sontak was-was. Siapakah korban yang mati naas? Sementara tak ada saksi mata serta jejak pelaku yang membekas. Lantas apa motif dibalik peristiwa? Asmarakah, perampokankah, atau aksi spontanitas semata? Simak kisahnya sesaat lagi. Inilah program Rajapati. All weapons are holstered and stamped in. Line is clear. Rukmini binti Rusdi seolah kehabisan napas. Usai membaca surat tagihan bank, langsung harapannya terempas. Keruan saja si juragan kapal nelayan lunglai lemas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ibu! Ibu! Ada apa, Bu? Ada apa? Kenapa Ibu menangis histeris begini? Kamu udah pulang, Le? Mana hasil tangkapan hari ini? Sedikit, Bu. Cuma dapat 3 ekor aja. Selebihnya udah aku jual. Itu pun cukup buat beli bahan bakar minyak nanti malam. Duh, Gusti. Gimana tuh, Le? Bantu Ibu. Kalau Ibu nggak bayar utang, kapal kita bisa disita Bang. Le. Aku nggak tahu, Bu. Aku nggak Utang 600 juta rupiah membelit Rukmini. Jalan buntu terus menghadang keluarga nelayan ini. Ditambah lagi pinjaman dari tetangga kanan kiri untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Kamu kenapa tuh, Dek? Ada apa tuh? Ibu mau apa tuh? Masalah apa tuh, Dek? Mbak, mati aku, Mbak. Mati. Kalau aku nggak bisa bayar utang secepatnya, kapal aku disita sama bank, Mbak. Iya toh, Mbak. Sabar toh, Dek, sabar. Pasti akan ada jalannya. Gusti Allah pasti buka jalan, Dek. Sabar ya. Kapan, Mbak? Kapan? Tanya Rohim pendapatan hari ini, Mbak. Cuma cukup beli bahan bakar kan malam toh. Aduh, Mbak, Mbak. Temenku pernah cerita soal si Mbak Hedi. Mungkin dia bisa bantu kamu. Apa? Mbak Edi? Siapa dia, Mbak? Di mana? Sakti nggak, Mbak? Dia itu paranormal. Tinggalnya di Mijen, Demak. Jujur aja kalau soal sakti atau enggaknya ya aku nggak ngerti. Antarin aku ke sana, Mbak. Bantu aku, Mbak. Aku rela ngelakuin apa aja. Asal utangku lunas. Kita masuk ke rumahmu. Iya, tapi janganlah, Dek. Hati-hati. Mbak, emang kamu bisa bayar utang aku? Sudahlah, Mbak.
Rukmini sadar waktu terus berjalan. Artinya makin dekat pula jatuh tempo bayar cicilan. Nasibnya kian tak karuan. Ini, tapi itu panggil kok nggak nengok. Hei, kamu mau kemana? Mau ke Demak. Apa? Kamu mau ke Demak? Kamu mau ke tempat Mbak Edi? Mau ngapain, Mbak? Wes, aku mau jalan dulu ya. Ya, nanti kamu ketipu loh. Hah? Rukmini? Jangan pergi. Ya Allah tuh anak. Ya ampun. Nekat Rukmini sudah bulat, tak dapat lagi diubah. Lagi pula, tak ada solusi dari kakaknya Rupiah. Tiada sedikit pun sanksi. Harapannya ditumpukan di Demak pada seorang Mbak Edi. Walau harus bersusah payah, Rukmini akhirnya menemukan rumah si Mbah. Di benaknya, dukun Edi satu-satunya jalan keluar dari masalah. Itu siapa yang datang? Sepertinya dari luar kota. Permisi Mbak, Ya. saya datang dari jauh untuk pertolongan si Mbak. Ya sudah. Kini, Duk. Kini. Silakan duduk. Coba ceritakan apa masalahmu. Apa yang bisa saya bantu? Aku keliling hutang Mbak. Iya, bagaimana ceritanya? Kalau ada yang bisa saya bantu, pasti akan saya bantu. Tolong saya Mbak, agar tangkapan ikan saya itu banyak. Hutang saya sudah membengkak ratusan juta Mbak. Ya sudah, nanti saya bantu. Atas restu Gusti, semoga utang-utang kamu cepat lunas. Amin Mbak. Saya butuh uang cepat Mbak. Tolong gandakan uang saya. Apapun persyaratannya, saya akan lakukan. Asalkan jadi Mbak. Iya. Gimana Mbak? 15 juta. Ya, syaratnya kamu harus sediakan uang 15 juta. Kalau berhasil, bakalan jadi duit 1 tas ransel. Baik Mbak. 15 juta. Ya, Saya sanggup. Saya akan siapkan tas sama duitnya. ya. Kamu tunggu sebentar di sini ya. Saya akan kasih kamu ramuan dulu. Ya. Kamu pulang tidak boleh bawa tangan kosong. Ini tak kasih ramuan. Nanti kamu sampai rumah, kamu siramkan di kapal. Moga-moga besok tangkapan kamu berlimpah. Matur suwun Mbah. Ya. Saya tak pulang ke Rembang dulu ya Mbah. Ya. Ya, hati-hati ya. Nanti keburu malam. Ya, tapi jangan lupa syaratnya diadakan dulu. Oh iya Mbah, maaf. Uangnya mesti tunai atau gimana ya Mbah? Oh alah. Begini aja. Ini uangnya nanti kamu kirim ke rekening istri saya saja. Ya, ini tak kasih buat kamu. Jangan sampai lupa. Ya. Baik Mbah, Ya. saya pulang dulu ya Mbah. Iya. Hati-hati. Rukmini pulang dengan bekal harapan, meski tanpa ada jaminan Mbak Edi mampu penuhi permintaan.
Selama 2 jam perjalanan, Rukmini putar otak memulai perencanaan. Lantaran habis duit tabungan, Rukmini pun beralih pada kakaknya untuk mendapatkan bantuan. Halo Mbak, ini aku Rukmini. Iya tahu, ada apa toh? Kamu di mana ya, Dek? Masih di Demak? Enggak, aku lagi di jalan. Aku mau pinjem uang Mbak, 4 juta aja. Nanti aku balikin. Buat apa toh, Dek? Buat syaratnya Mbah Edi. Istighfar kamu, Dek. Hati-hati nanti kamu ketipu loh. Udahlah Mbak, jangan banyak omong. Pokoknya aku tahu kamu itu ada duit. Aku pinjam 4 juta aja. Nanti akhir bulan aku balikin. Buat apa? Soalnya ini duit dapur loh, Dek. Ya wis ya Mbak, pulsa aku udah mau habis. Kirim ya Mbak, aku tunggu. Rukmini bisa bernapas lega sebab ia sudah menemukan cara dan bantuan duit pinjaman dari Rupiah kakaknya. Sepekan kemudian, Rukmini pun mentransfer uang yang jadi persyaratan. Dilakukan 2 kali kiriman dengan total 5 juta rupiah ke nomor rekening sesuai permintaan. Sejak itulah Rukmini langganan pergi pulang Demak Rembang. Perjuangan demi utang lunas tak perlu mengemplang. Filmnya apik tapi matanya semangat. Sebulan lebih Rukmini menyanggupi segala persyaratan. Namun Mbak Edi belum juga membuktikan kesaktian. Manakala berulang kali ditagih Rukmini, ada saja persyaratan tambahan yang dituntut Mbak Edi. Mbak Edi, Mbak Edi, Astagfirullahaladzim. Mbak Edi. Siapa lagi? Mbak. Bertamu malam-malam begini. Sontak rasa nyaman pun terusik oleh bunyi pintu yang digedor-gedor amatlah berisik. Sabar. Siapa sih? Loh, kamu toh. Ada apa kamu malam-malam begini datang? Kapan saya dapat duitnya Mbak? Persyaratannya sudah saya siapin Mbak. Ini ada racun tikus, kembang kantil sama kopi. Ya tapi kalau kamu datang malam-malam begini tuh harus ada janji dulu. Ya susah toh persiapan ritualnya. Ya udah sini, saya terima. Capek saya tuh Mbak. Bolak-balik ke Demak, habis ongkos, bolak-balik pinjem duit. Nggak ada hasilnya. Ya memang ritual itu kan butuh waktu. Mesti sabar, ada syaratnya, dan nggak bisa buru-buru. Loh Mbak, kenapa Mbak baru ngomong sekarang? Kalau saya nggak dapat uang itu Mbak, saya bisa mati diganyang. Ya kalau kamu nggak sabar, saya nyerah. Kalau begitu, saya kembalikan aja duit kamu. Tunggu di sini. Nih. Loh Mbak, mana uangnya? Mbak bilang bisa gandain uang, tas ini akan penuh. Kamu meragukan saya? Dasar kurang ajar kamu ya. Kalau begitu, saya buktikan. Kamu bawa tas tadi itu dulu. Nanti kalau kamu udah sampai rumah, baru kamu buka. Pasti penuh. Saya pastikan dan saya jamin itu. Awas ya Mbak, kalau sampean tipu saya lapor polisi. Biar Mbak di penjara. Ingat itu. Silahkan kalau mau lapor polisi. Saya tidak takut. Saya tidak takut kamu mau lapor polisi. Kamu datang ke sini itu tidak ada paksaan. Sukarela. Terus gimana ini Mbak? Kamu pulang. Saya akan antar. Supaya saya bisa pastikan kamu tidak membuka tas itu dalam perjalanan. Dan sekarang kamu bawa itu barang-barang itu. Ayo pulang. Nih, kamu masukin ke tas.
Lantaran terus didesak Rukmini, Mbak Edi diam-diam menyusun rencana keji sebab tak ada lagi duit setoran Rukmini. Ayo cepat. Rukmini dikawal rapat-rapat oleh Mbak Edi. Rukmini selalu diawasi. Namun di tengah perjalanan, perut Rukmini bergolak mulas tak karuan. Rukmini keringatan, gegara kebelat buang hajat gak ketulungan. Kenapa sih? Perut aku mulus toh, Mbah. Piye iki, Mbah? Mbah, Apa? iki perut aku mulus. Ya udah tahan. Masa di sini toh, Mbah? Gak waras kamu ya? Aduh, Mbah. Udah. Mbah. Ayo, Mbah. Oh edan loh ini kadang-kadang. Pak, Udah sampai. sini aja, Mbah. Belum sampai. Udah, nggak apa-apa, Mbah. Aduh. Pak. Turun di sini, Pak. Pak, berhenti, Pak. Mbah, aduh. Iya toh kayak gini. Mbah. Mbah. Gimana sih kamu itu? Aduh, Mbah mulus banget, Mbah nggak tahan, Mbah. Aduh. Rukmini memaksa turun di desa Jatisari karena sudah tak tahan lagi. Walau lokasi gelap gulita, Rukmini tetap keras kepala. Mbah, mulus, Mbah. Gerah lagi, Mbah. Sini tasnya kebawain. Entah dari mana idenya, ketika Rukmini merasa dahaga, Mbak Edi diam-diam mencampurkan racun tikus pada minuman yang akan disorongkannya. Nih, minum. Iya, betul. Habiskan semuanya. Biar urusan kita bisa beres. 5 menit pasti beraksi racunnya. Langit terbuka, sinar fajar melapangkan mata, maka tersingkaplah sebuah malapetaka. Sesosok mayat wanita setengah baya terdampar di bibir pantai dengan berjibun luka di wajahnya. Pun tubuhnya sedari pinggang ke bawah tak terbungkus busana. Polres Rembang menelisik peristiwa, mencari tahu identitas korban yang tak dikenali warga. Antar teman katanya, ada penemuan mayat di pantai jalanannya. Kita semua warga bondong-bondong datang ke sini, Pak. Terus setelah melihat posisi korban, gimana posisinya? Posisi korban bertiarap, lalu bokongnya sama itu celana dalamnya itu sudah ya katakanlah setengah bugel, jam loro itu setengah bugel, Pak. Separuh badannya bawah itu sudah bugel, telanjang. Sempat ngecek luka, Pak? Luka di apa saja tadi? Kalau kami nggak sempat cek, malah saya sempat ambil gambarnya juga tadi. Tapi nggak sempat ngecek. Kalau warga sini sendiri nggak mengenali, Pak, ya? Oh, memang itu bukan warga sini, Pak. Identitas jenazah masih teka-teki, begitu pula perkara si mati. Sehingga penyelidikan ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Apalagi tidak ditemukan jejak pelaku maupun saksi, polisi ditantang kasus yang gelap sekali.
identifikasi dari Polres Rembang mengolah TKP. Setelah kami sampai di TKP dan untuk korban dibawa ke RSU Rembang untuk divisum. Untuk dugaan sementara dari kejadian ini, Pak? Kami belum bisa menyampaikan karena kami harus menunggu dulu visum dari rumah sakit. Hasil visum RSUD Rembang menyimpulkan terdapat luka akibat kekerasan tumpul di sekujur jenazah korban. Resapan darah pada bagian dalam kulit kepala korban turut menjadi sorotan. Sementara penyebab kematian korban bukanlah akibat tenggelam, tapi mati lemas akibat luka seperti jeratan dan juga tidak ada tanda-tanda persetubuhan. 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 8, polisi tangkap tersangka pelaku pembunuhan. Sebab tak ada kejahatan yang sempurna, pelaku bisa terlacak jejaknya adalah lewat data transaksi bank berupa transfer dana. Alurnya dari rekening milik korban Rukmini ke rekening istri Mbak Edi. Tercatat pada 26 November, kemudian 1 Desember, jadi alat bukti penyidik paling tokcer. Kita berangkat dari rumah, aku jam 2 nyampe sana, sore ketemu dia bilang, oh aku enggak ada uang Pak, nanti ditransfer aja, bilang gitu. Jadi transfer pertama, tak kasih nomor rekening, 2 juta terus 3 juta. Tapi hari Selasa pas dia datang ke tempat saya, tak kasihkan yang 2 juta. Tapi yang jelas, korban dibunuh dengan cara dijerat menggunakan jaket yang dimiliki oleh korban. Korban mungkin kenapa dan kok sampai tersangka nekat membunuh gitu? Nah, ini korban menurut keterangan sementara dari tersangka, korban ini marah karena uangnya tidak kembali atau uangnya merasa tidak bisa digadaikan. Edisi Yanto alias Mbak Edisi, dukun pengganda uang, menjalani hari-hari sidang. 28 Juli 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang membacakan amar putusan bahwa terdakwa Edi dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Rukmini. Vonisnya hukuman 20 tahun hidup di bui. Tanpa perlawanan, terdakwa Edi menerimanya dengan lapang hati. Sementara perkara utang Rukmini, solusinya diakhiri dengan nyawanya sendiri. Sungguh ironi. Ugh.